Mengkudu adalah buah yang sering dianggap remeh. Bentuknya tidak menarik, warnanya pucat keputihan, permukaannya berbintil, dan aromanya menyengat hingga membuat banyak orang memilih menjauh. Di pasar tradisional, mengkudu jarang dilirik. Di halaman rumah, ia tumbuh diam-diam tanpa dianggap istimewa. Namun justru disitulah letak keunikannya. Mengkudu adalah contoh sempurna bagaimana alam menyimpan manfaat besar di balik sesuatu yang tidak memikat secara visual. Sejak ratusan tahun lalu, mengkudu telah digunakan oleh berbagai suku di Nusantara sebagai tanaman obat. Dalam tradisi Jawa, Bali, hingga wilayah timur Indonesia, mengkudu dikenal sebagai buah pembersih tubuh dan penyeimbang kesehatan. Ia tidak digunakan untuk menyembuhkan secara instan, melainkan untuk memperbaiki tubuh secara perlahan dari dalam. Filosofi ini sangat berbeda dengan pola pengobatan modern yang sering berfokus pada hasil cepat. Bagi masyarakat tradisional, mengkudu bukan sekadar buah, tetapi bagian dari gaya hidup. Daunnya dimanfaatkan sebagai pembungkus makanan dan obat luar, buahnya diolah menjadi ramuan, bahkan akarnya digunakan dalam pengobatan tertentu. Mengkudu dipercaya membantu tubuh membuang racun, memperbaiki aliran darah, dan menguatkan daya tahan tubuh. Semua itu dilakukan tanpa teknologi canggih, hanya dengan pemahaman mendalam terhadap alam. Namun seiring berkembangnya zaman, mengkudu mulai ditinggalkan. Bau dan rasanya dianggap tidak bersahabat dengan lidah modern. Orang lebih memilih suplemen mahal, minuman instan, atau obat kimia yang menjanjikan hasil cepat. Padahal, banyak dari produk modern tersebut bekerja dengan prinsip yang mirip dengan apa yang sudah dilakukan mengkudu sejak lama, membantu tubuh menyeimbangkan diri. Menariknya, ketika ilmu pengetahuan modern mulai meneliti mengkudu, banyak klaim tradisional yang justru terbukti secara ilmiah. Kandungan bioaktifnya mulai dipelajari, manfaatnya mulai diuji, dan dunia kembali melirik buah yang dulu diabaikan. Mengkudu pun perlahan berubah dari buah yang dijauhi menjadi bahan baku suplemen kesehatan bernilai tinggi. Bab ini adalah awal dari perjalanan kita mengenal mengkudu lebih dalam. Bukan sebagai obat ajaib, tetapi sebagai simbol kearifan lokal dan pengingat bahwa kesehatan sejati seringkali berasal dari hal-hal sederhana yang tumbuh di sekitar kita, menunggu untuk dipahami, bukan dihakimi dari tampilannya saja. Bau menyengat yang membuat banyak orang menghindari mengkudu ternyata justru menjadi penanda bahwa buah ini kaya akan senyawa aktif. Dalam dunia tanaman obat, aroma kuat seringkali berkaitan dengan kandungan kimia alami yang bekerja langsung pada sistem tubuh. Mengkudu bukan buah biasa. Ia adalah laboratorium alami yang menyimpan berbagai senyawa bioaktif dengan fungsi saling melengkapi. Salah satu senyawa yang paling sering dikaitkan dengan khasiat mengkudu adalah seronine dan prekursornya. Senyawa ini dipercaya berperan penting dalam membantu protein di dalam tubuh bekerja secara optimal. Protein adalah fondasi utama kehidupan sel. Ketika protein berfungsi dengan baik, maka proses perbaikan sel, metabolisme, dan regenerasi jaringan dapat berjalan lebih efektif. Inilah alasan mengapa mengkudu sering dikaitkan dengan pemulihan tubuh secara menyeluruh, bukan hanya satu organ tertentu. Selain itu, mengkudu mengandung scopoletin, senyawa yang dikenal memiliki efek menenangkan pada pembuluh darah dan sistem saraf. Scopoletin sering dikaitkan dengan kemampuannya membantu mengatur tekanan darah, meredakan peradangan, serta mendukung keseimbangan sistem saraf. Bagi tubuh yang terus-menerus berada dalam kondisi stres, senyawa ini berperan penting dalam mengembalikan keseimbangan alami. Mengkudu juga kaya akan antioksidan alami. Antioksidan berfungsi melawan radikal bebas, molekul tidak stabil yang dapat merusak sel dan mempercepat penuaan. Radikal bebas terbentuk dari polusi, makanan tidak sehat, stres, hingga kurang tidur. Ketika jumlahnya berlebihan, tubuh menjadi rentan terhadap peradangan kronis dan berbagai penyakit degeneratif. Kehadiran antioksidan dalam mengkudu membantu tubuh menghadapi tantangan ini secara alami. Tak kalah penting, mengkudu mengandung vitamin dan mineral yang mendukung sistem imun dan metabolisme. Kandungan ini mungkin tidak selalu tinggi secara kuantitas, tetapi bekerja secara sinergis. Artinya, manfaat mengkudu tidak berasal dari satu zat ajaib, melainkan dari kerja bersama berbagai senyawa alami yang saling memperkuat. Bab ini mengajarkan kita satu hal penting,
mengkudu tidak bekerja dengan cara memaksa tubuh. Ia membantu tubuh bekerja sebagaimana mestinya. Perlahan, konsisten, dan menyeluruh. Inilah pendekatan kesehatan yang sering dilupakan di era modern. Pendekatan yang tidak mengejar sensasi cepat, tetapi hasil jangka panjang yang lebih stabil dan berkelanjutan. Setelah memahami kandungan aktif di dalam mengkudu, pertanyaan penting berikutnya adalah, bagaimana semua senyawa itu bekerja di dalam tubuh manusia? Mengkudu tidak bekerja seperti obat instan yang langsung menekan gejala. Ia bekerja lebih halus, menyentuh sistem tubuh yang paling dasar, lalu membantu tubuh memperbaiki dirinya sendiri secara bertahap. Salah satu manfaat mengkudu yang paling dikenal adalah kemampuannya membantu menjaga tekanan darah. Kandungan aktif di dalamnya membantu pembuluh darah menjadi lebih rileks sehingga aliran darah lebih lancar. Ketika pembuluh darah tidak kaku dan tidak tegang, kerja jantung menjadi lebih ringan. Inilah sebabnya mengkudu sering digunakan sebagai pendamping gaya hidup sehat bagi orang dengan tekanan darah tinggi, bukan sebagai pengganti obat dokter. Selain itu, mengkudu juga dikenal membantu mengontrol kadar gula darah. Mekanismenya bukan dengan menurunkan gula secara drastis, tetapi dengan membantu meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin dan mengurangi peradangan metabolik. Efek ini sangat penting karena banyak masalah kesehatan modern berakar dari gangguan metabolisme yang berlangsung lama dan tidak disadari. Manfaat lain yang sering dirasakan adalah pada nyeri sendi dan peradangan kronis. Mengkudu mengandung senyawa antiinflamasi alami yang membantu meredakan pembengkakan dan rasa nyeri secara bertahap. Banyak orang yang mengonsumsi mengkudu secara rutin melaporkan tubuh terasa lebih ringan, sendi tidak mudah kaku, dan stamina meningkat. Tak kalah penting, mengkudu berperan dalam mendukung sistem imun. Dengan membantu kerja sel-sel tubuh menjadi lebih efisien, daya tahan tubuh terhadap infeksi pun meningkat. Tubuh menjadi tidak mudah jatuh sakit, dan jika sakit, proses pemulihan terasa lebih cepat. Inilah yang membuat mengkudu sering disebut sebagai tanaman pendukung kesehatan menyeluruh, bukan obat untuk satu penyakit saja. Menariknya, beberapa orang juga merasakan efek pada kualitas tidur dan energi harian. Tubuh yang lebih seimbang cenderung memiliki ritme biologis yang lebih stabil. Tidur menjadi lebih nyenyak, bangun lebih segar, dan aktivitas sehari-hari terasa tidak terlalu melelahkan. Bab ini menegaskan satu hal penting. Manfaat mengkudu tidak selalu terasa instan, tetapi terasa nyata ketika dikonsumsi secara konsisten dan disertai pola hidup sehat. Ia bukan jalan pintas menuju sehat, melainkan teman perjalanan yang membantu tubuh kembali ke kondisi alaminya, seimbang, kuat, dan lebih tahan terhadap penyakit. Salah satu alasan utama mengapa banyak orang ragu mengonsumsi mengkudu bukanlah karena manfaatnya, melainkan karena cara mengolahnya. Bau yang menyengat, rasa yang pahit, dan kekhawatiran akan efek samping sering membuat orang menyerah sebelum mencoba. Padahal, cara pengolahan yang tepat justru menjadi kunci agar mengkudu aman dikonsumsi dan khasiatnya dapat dirasakan secara optimal. Cara paling tradisional dan banyak digunakan sejak dulu adalah fermentasi alami. Buah mengkudu yang sudah matang dicuci bersih, dimasukkan ke dalam wadah tertutup, lalu dibiarkan selama beberapa hari hingga mengeluarkan cairan. Cairan inilah yang kemudian diminum dalam jumlah kecil secara rutin. Proses fermentasi membantu memecah senyawa tertentu sehingga lebih mudah diserap tubuh dan aromanya sedikit berkurang. Cara lain yang cukup umum adalah merebus mengkudu. Buah dipotong-potong, direbus dengan air hingga mendidih, lalu air rebusannya diminum setelah dingin. Metode ini relatif lebih aman bagi pemula karena rasa dan baunya tidak terlalu kuat dibandingkan fermentasi. Untuk mengurangi rasa pahit, sebagian orang menambahkan madu alami, bukan gula berlebihan, agar tetap menjaga manfaat kesehatannya. Di era modern, mengkudu juga tersedia dalam bentuk jus kemasan, ekstrak, atau kapsul herbal. Bentuk ini lebih praktis dan memiliki takaran yang lebih konsisten. Namun, penting untuk tetap memperhatikan komposisi, izin edar, serta dosis yang dianjurkan. Produk alami sekalipun bisa menimbulkan masalah jika dikonsumsi berlebihan atau tanpa pemahaman yang cukup. Hal terpenting dalam mengonsumsi mengkudu adalah konsistensi dan kesabaran. Mengkudu tidak dirancang untuk diminum dalam jumlah besar sekaligus.
Justru dosis kecil yang dikonsumsi rutin dalam jangka waktu panjang lebih selaras dengan cara kerja alaminya. Tubuh diberi waktu untuk menyesuaikan, memperbaiki diri, dan merespons secara bertahap. Bab ini menegaskan bahwa manfaat mengkudu tidak hanya bergantung pada buahnya, tetapi juga pada cara kita memperlakukannya. Dengan pengolahan yang tepat, mengkudu bukan lagi buah yang menakutkan, melainkan sahabat alami yang membantu tubuh kembali ke keseimbangan aslinya. Meski berasal dari alam dan digunakan secara turun-temurun, mengkudu bukan berarti aman untuk semua orang tanpa pengecualian. Inilah bagian penting yang sering diabaikan dalam pembahasan tanaman herbal. Sesuatu yang alami tetap bisa menimbulkan efek samping jika tidak digunakan dengan bijak, termasuk mengkudu. Salah satu hal yang paling perlu diperhatikan adalah pengaruh mengkudu terhadap tekanan darah. Karena mengkudu dapat membantu menurunkan tekanan darah, orang dengan tekanan darah rendah perlu berhati-hati. Konsumsi berlebihan dapat menyebabkan pusing, lemas, atau rasa tidak nyaman pada tubuh. Oleh karena itu, pemantauan kondisi tubuh menjadi sangat penting, terutama pada awal konsumsi. Selain itu, mengkudu juga mengandung mineral tertentu yang dapat membebani fungsi ginjal jika dikonsumsi dalam jumlah besar dan jangka panjang. Bagi penderita gangguan ginjal, batu ginjal, atau yang sedang menjalani terapi medis tertentu, mengkudu sebaiknya tidak dikonsumsi tanpa konsultasi dengan tenaga kesehatan. Prinsipnya sederhana, semakin kompleks kondisi tubuh, semakin besar kehati-hatian yang dibutuhkan. Ibu hamil dan menyusui juga termasuk kelompok yang perlu waspada. Hingga saat ini, belum cukup bukti kuat mengenai keamanan konsumsi mengkudu dalam jumlah rutin bagi ibu hamil. Karena itu, pendekatan paling aman adalah menghindari konsumsi atau berkonsultasi terlebih dahulu sebelum mencoba. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah mengonsumsi mengkudu secara berlebihan dengan harapan hasil cepat. Ini adalah pola pikir yang keliru. Mengkudu bukan obat instan. Konsumsi berlebihan justru dapat menyebabkan gangguan pencernaan, mual, atau ketidaknyamanan tubuh. Dalam pengobatan tradisional, dosis kecil dan konsistensi selalu lebih diutamakan dibandingkan jumlah besar. Penting juga untuk memahami bahwa mengkudu bukan pengganti obat medis. Ia berperan sebagai pendukung gaya hidup sehat, bukan sebagai solusi tunggal untuk penyakit serius. Menghentikan pengobatan dokter demi mengandalkan mengkudu sepenuhnya adalah keputusan yang berisiko dan tidak bijak. Bab ini mengingatkan kita bahwa kunci dari pengobatan alami adalah keseimbangan. Mengkudu bisa menjadi sahabat kesehatan jika digunakan dengan pengetahuan, kesabaran, dan sikap hormat terhadap tubuh kita sendiri. Tanpa itu, bahkan tanaman terbaik sekalipun bisa menjadi masalah. Di akhir pembahasan ini, mengkudu memberi kita pelajaran yang jauh lebih besar daripada sekadar manfaat kesehatan. Ia mengajarkan bahwa tidak semua hal yang baik terasa nyaman di awal. Tidak semua yang bermanfaat hadir dengan rasa manis, aroma harum, atau tampilan menarik. Kadang, justru yang paling kita hindari menyimpan potensi paling besar untuk memperbaiki diri. Mengkudu tidak menjanjikan kesembuhan instan. Ia tidak menawarkan solusi cepat yang memanjakan. Sebaliknya, ia mengajarkan kesabaran, konsistensi, dan kesadaran terhadap tubuh sendiri. Mengkudu bekerja perlahan, menyentuh sistem tubuh yang paling dasar, lalu membantu mengembalikan keseimbangan yang selama ini terganggu oleh pola hidup modern. Di tengah dunia yang serba cepat, kita sering lupa bahwa tubuh manusia tidak dirancang untuk dipaksa. Kesehatan bukan hasil satu keputusan besar, melainkan kumpulan keputusan kecil yang dilakukan setiap hari. Apa yang kita makan, bagaimana kita tidur, bagaimana kita mengelola stres, dan seberapa konsisten kita merawat tubuh. Mengkudu hadir sebagai pengingat bahwa alam selalu menyediakan pendamping, bukan jalan pintas. Namun penting untuk diingat, mengkudu bukan obat ajaib. Ia bukan pengganti dokter, bukan penghapus penyakit dalam semalam. Ia adalah alat bantu, sahabat perjalanan, yang bekerja optimal ketika disertai pengetahuan, kehati-hatian, dan gaya hidup yang seimbang. Menghargai tubuh berarti tidak memaksanya, baik dengan obat kimia berlebihan maupun dengan herbal yang digunakan tanpa pemahaman. Ketika kita mulai melihat mengkudu bukan dari baunya, bukan dari rasanya,
melainkan dari fungsinya. Kita sedang belajar satu bentuk kedewasaan dalam menjaga kesehatan. Kedewasaan untuk tidak mudah tergoda janji instan. Kedewasaan untuk kembali menghargai kearifan lokal yang telah teruji waktu. Jika video ini memberi Anda sudut pandang baru tentang mengkudu dan pengobatan alami, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang terdekat Anda. Semakin banyak yang memahami tanaman obat Nusantara, semakin besar pula peluang kita untuk hidup lebih selaras dengan alam. Karena bisa jadi, kesehatan yang kita cari bukan berada di rak apotek paling mahal, tetapi tumbuh diam-diam di sekitar kita, menunggu untuk dipahami, bukan dihindari.